Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kembali insyaallah kita akan mempelajari sebuah bab ya, dari pelajaran kita pendidikan agama Islam untuk kelas 11 ya, di semester genap ini tahun 2023. Ya, bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hidup rukun dengan toleransi. Ya, pembelajaran ini insyaallah dengan maksud untuk kalian yang ketika belajar di kelas barangkali ya, belum bisa memahami dengan jelas materi-materi yang kita pelajari di bab ini, sehingga dengan melalui video ini ya, kalian bisa lebih memahaminya. Atau barangkali bagi kalian yang ketika jadwal pelajaran di kelas tidak bisa mengikuti pelajaran karena tidak bisa hadir, mungkin karena sakit atau karena ada keperluan, maka video pembelajaran ini insya Allah bisa membantu kalian untuk memahami materinya. Ya, kita lanjutkan dan silakan disiapkan catatan kalian. Ada hal-hal yang mungkin penting harus kalian catat. Kita awali dengan pengertian toleransi. Makna atau arti dari toleransi. Apa itu toleransi? Ya, secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni tolerar, yang berarti sabar, menahan diri, atau berarti juga kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Ini makna secara bahasa. Dan banyak para ahli ya mengartikan toleransi. Tapi arti yang mereka sampaikan dari toleransi itu ya, berputar seputar makna-makna ini, ya, yakni makna-makna secara bahasa ini. Ya, sabar, menahan diri, kemudian ada kelonggaran, ya, maksudnya kelonggaran terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita, baik berbeda keyakinan, berbeda mungkin budaya, ya, ada kelonggaran begitu. Menerima mereka yang berbeda, kemudian ada kesabaran untuk kita bersama di tengah-tengah mereka walaupun berbeda keyakinan ya, atau berbeda dalam hal-hal yang lain. Kemudian menurut istilah ya, toleransi itu berarti sikap saling menghormati antar sesama manusia sesuai dengan norma yang berlaku. Ini secara istilah ya, ini saling menghormati, saling menghargai dan sesama manusia. Ya. Apalagi di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, yang majemuk. Ya. Hidup kita di negara yang berbeda-beda keyakinan, berbeda agama, ya, berbeda suku bangsa, bahasa berbeda, budaya berbeda, akan tetapi kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, inilah toleransi ya, sebagai bangsa. Toleransi sebagai bangsa yang hidup di ya, sebuah wilayah kesatuan di negara kita di Republik Indonesia. Baik, selain itu, ya, toleransi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bersikap sabar serta menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disetujuinya atau tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, ini menunjukkan bahwa sikap toleransi itu diperlukan
apalagi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Atau mungkin saja toleransi ini bahkan kita terapkan di keluarga kita. Mungkin dengan saudara-saudara kita kadang kita berbeda keinginan, berbeda hobi, ya, berbeda kesukaan dari sisi makanan. Ada yang suka yang pedas, ada yang suka yang manis, ya. Ada suka yang asin, ada juga suka yang tawar. Kita toleransi di situ, saling menghargai, ya, saling menghormati. Itu keadaan-keadaan, ya, yang perlu kita toleransi terhadap saudara-saudara kita yang satu rumah. Mungkin kita toleransi terhadap ibu bapak kita, ya, toleransi terhadap kakak atau terhadap adik. Ini diperlukan, ya, sebab kita kadang di tengah-tengah keluarga saja, ya, berbeda-beda keadaannya, atau bahkan mungkin saja ada di antara keluarga yang keyakinannya berbeda, ya, agamanya berbeda, padahal satu keluarga. Nah, mereka bersaudara adik kakak, ya. Mungkin ada yang agamanya Islam, ada yang juga satu keluarga itu yang agamanya Kristen atau selain itu, ya, tetap kita saling toleran, saling menghargai, saling menghormati, ya, demi, ya, kebersamaan, demi keberlangsungan hidup di tengah-tengah keluarga. Ya, itu kalau kita lihat dari lingkup kecil, dari lingkup keluarga. Baik, kita lanjutkan. Ya, sementara dari sudut pandang agama kita atau agama Islam, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, menerangi jalan kita untuk perkara ini. Ini untuk perkara bagaimana kita hidup toleran di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat di layar ini ada kajian surah dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, surat Yunus ayat 40 sampai 41. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun." Perhatikan ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa minhum man yu'minu bihi. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Dan Tuhanmu, wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuk, jika mereka mendustakan kamu, faqul, maka katakanlah, li amali, bagiku pekerjaanku, ya, li amali, bagiku pekerjaan, walakum amalukum, dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana, dan aku, bari'um mimma ta'malun, berlepas diri juga terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, inilah ukuran-ukuran toleransi. Inilah batasan-batasan toleransi. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in kadzabuk, ketika mereka mendustakanmu, ketika mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, ya, Allah tidak memerintahkan maka, ya, berilah pukulan atau lakukanlah hal-hal yang, ya, bisa memaksa mereka, tidak seperti itu. Tapi kemudian Allah memerintahkan li amali,
Ya, bagiku amalku. Ya. Nah, ini batasan toleransi. Sudah, nggak apa-apa. Kita berbeda. Ya, inilah amalanku, inilah pekerjaanku. Walakum amalukum, dan itulah amal kalian. Nah, itulah pekerjaan kalian. Antum bari'una mimma a'malu. Kalian tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang aku kerjakan. Ya, wa ana, dan aku juga bari'un mimma ta'malun. Aku juga tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu amalkan itu. Ya, mungkin secara apa namanya? Bahasa yang lebih jelas barangkali, kalian tidak akan menanggung dosaku dan aku juga tidak akan menanggung dosamu. Sudah, masing-masing saja sudah. Seperti itu barangkali ya. Nanti kita akan lihat secara jelas dalam pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Baik, kandungan dari surat Yunus, ya, surat ke-10 ayat 40 sampai 41. Apa kandungannya? Yang pertama, ya, realitas keimanan manusia terhadap Al-Quran. Ya, realitas keimanan manusia terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Ya, dalam penggalan ayat, wa minhum man yu'minu bih. Dari segolongan mereka ada yang beriman kepada Al-Quran. Nah, kemudian ini golongan yang kedua, wa minhum man la yu'minu bihi. Ya, dan ada dari golongan mereka itu yang tidak beriman kepada Al-Quran. Dua golongan manusia ini, ya, Allah jelaskan di awal ayat. Ada golongan yang beriman dan yang tidak beriman. Baik, ya, di antara mereka yang engkau diutus kepada mereka, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini dan mengikutimu serta mendapat manfaat dari risalah yang engkau sampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman, bahkan mereka mati dalam kekafirannya dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Ya, ini dua golongan manusia ya. Ada manusia yang beriman kemudian mendapatkan kebaikan dari keimanannya, ya, dan ada orang-orang yang kafir, ya, dan kemudian mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari golongan yang kedua ini. Ya, sebab kita tahu bagaimana akhir atau bagaimana kesudahan orang-orang yang kafir, ya, terhadap Al-Quran. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ya, kandungan yang kedua adalah pembuat kerusakan yang sebenarnya. Siapa orang-orang yang berbuat kerusakan yang sebenarnya? Nanti kita lihat ya. Orang-orang musyrikin Mekah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya mereka berbuat kerusakan, pemecah belah dan merusak persatuan Mekah. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tuduhan mereka. Dalam lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabbmu, ya, mengetahui atau lebih mengetahui, ya, tentang siapa orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabbmu lebih mengetahui siapa orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini karena tadi di awal disebut ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu dituduh oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, bahwa Rasul ini adalah pembuat kerusakan, pemecah belah, ya, pendusta besar. Ya. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Kemudian Allah bantah, ya, Allah lebih mengetahui siapa yang berbuat kerusakan itu. Yakni orang-orang yang berbuat kerusakan ialah orang-orang yang tidak beriman. Tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi seperti yang disebabkan oleh sesatnya manusia dari keimanan kepada Rabb-nya dan dari beribadah hanya kepadanya saja. Ya, tidaklah terjadi kerusakan dan bencana di muka bumi kecuali disebabkan oleh beribadah dan menghambakan diri
kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab kerusakan. Apapun bencananya yang terjadi di permukaan bumi ini, ya, adalah disebabkan oleh karena mereka tidak beribadah, tidak menyembah hanya kepada Allah. Mereka tidak beriman, atau disebabkan karena kemusyrikan. Ya, karena kemusyrikan. Kita bisa lihat sejarah ke belakang, ya, bagaimana peristiwa, ya, bencana yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Iya, misalnya kepada kaum Ad, kepada kaum Tsamud, atau kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana umat-umat terdahulu itu mereka menentang ajaran para utusan Allah, menentang ajaran para rasul, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah timpakan bencana. Allah timpakan bencana kepada mereka. Nah, ini pembuat kerusakan yang sebenarnya, yakni mereka yang tidak beriman atau mereka yang melakukan kemusyrikan. Ya. Ya, baik, kita lanjut. Kandungan yang ketiga dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 adalah konsekuensi amal. Konsekuensi amal. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taujih atau memberi arahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensinya atau ada akibatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Jadi setiap orang akan menanggung dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Allah tegaskan dalam ayat, wa in kadzabuk faqul li amali. Ya, kalau mereka mendustakanmu, katakan sama mereka li amali. Ya. Amalku, ya, bagiku amalku, walakum amalukum, dan bagi kalian amal kalian. Ya. Ini konsekuensi amal, ya. Seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, jika mereka masih saja membantah dan tidak mau beriman, tidak mau percaya, maka ayat ini memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Masing-masing ada konsekuensi dan akibatnya. Amal baik membawa ke surga dan amal buruk menyeret ke neraka. Ini konsekuensi amal, ya. Siapa yang mau beriman, dia selamat. Li amali, ini amalku, ini keimananku. Iya. Walakum amalukum, itu amalmu dan itu keimananmu. Ya. Maka apa yang sesuai dengan petunjuk nabinya, sesuai dengan petunjuk Allah, itulah yang selamat. Ya, itulah yang beriman. Itu kalian yang tidak beriman, yaitu amal kalian. Kalian sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Ini amalku dan aku akan menanggung konsekuensinya. Seperti itu, ya. Nah, jelas ini. Jadi ada dua golongan. Dari awal Allah tegaskan dua golongan ini. Ada golongan beriman, ada yang tidak beriman. Nah, ini amalan, golongan orang-orang yang beramal dan amal itu selamat, menyelamatkannya. Ada juga golongan orang-orang yang beramal, tapi amalan itu menyeret mereka ke neraka. Iya. Saya kira jelas ini, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Ya, ini di sini puncak bahasan kita, yakni toleransi. Ya, menyikapi perbedaan tanpa kekerasan. Allah menutup ayat ini, ya, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku amalkan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu amalkan. Inilah taujih Rabbani. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka kerjakan. Ya, secara muamalah atau hubungan sehari-hari, ya, masih diperbolehkan berinteraksi dengan mereka. Ya, namun dalam masalah akidah, ya, tak boleh ada kerjasama. Dalam masalah ibadah, tidak boleh ada kerjasama. Dan atas kejahatan dan kerusakan yang mereka perbuat, kaum muslimin harus berlepas diri dari mereka. Meskipun mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memerintahkan memusuhi mereka dengan kekerasan. Allah hanya memerintahkan berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan.
Maka dengan kedamaian Islam seperti ini, banyak di antara orang-orang musyrikin Mekah yang kemudian satu persatu masuk Islam. Lihat titik pembahasan kita ya. Allah tidak perintahkan Rasulnya. Lupa di awal juga sampaikan, ya, walaupun mereka menentang Rasul, ya menuduh Rasul ini pemecah belah, ya, bahkan menuduh Rasul ini orang gila, penyair, tukang sihir dan sebagainya. Kemudian Allah tidak memerintahkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dengan kekerasan. Ya. Tapi Allah perintahkan berlepas diri saja dari mereka. Ya. Yang menanggung amalan itu adalah mereka sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat kandungan ya, dari surat kita yang kita bahas, surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama, manusia terbagi menjadi dua golongan, ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman adalah para pembuat kerusakan terbesar. Ya, yang keempat, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menjauhi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka, yakni berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Yang keenam, setiap amal akan ada konsekuensi dan balasannya. Amal baik membawa ke surga, amal buruk menyeret ke neraka. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, surat Yunus ayat 40 sampai 41 ini merupakan pengarahan atau taujih dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tetapi mengedepankan akhlak mulia. Ya, inilah toleransi ya. Baik. Silakan kalian Bapak ingatkan lagi untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian catat ya. Insyaallah materi ini sampai di sini kita akhiri ya pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.